واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العوام المقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. الفاتحة علانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وما إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء والصالحين ولدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ومن يصلح سحق الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة علانية أن الله يغفر ويرحم أحيانا وأمواتنا ونخصهم آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمعلمنا. والفاتحة علانية أن الله يشفي مرضانا. اشفي يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. والفاتحة علانية التعلم أن الله يسهل ما يسر كل عسير في طلب العلم لإقامة الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma wa shalli ala wa sallim. alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekian kalinya perjumpaan kita Allah perkenankan kembali, dan alhamdulillah pertemuan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbi. Kita masih diberikan kesempurnaan iman, kesempurnaan nikmat sehat, Amin. kesempurnaan nikmat Amin. panjang umur. Amin. Semoga apa-apa yang kita lalui dalam kehidupan kita di dalamnya Allah
berikan keberkahan. Amin ya Allah. Semoga isi kita Allah tambah, usia kita juga Allah panjangkan dalam taat kepada Allah. Amin. Semoga hilaf dan kesalahan kita Allah ampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang bahas sedikit. Ada yang request saya ke Japri, ya, namanya nggak perlu disebutin, minta bahas bab, katanya belum mengerti tentang tayamum. Jamaah yang menggunakan Allah, fikih sudah membahas bab wudu kan? Sudah bahas bab tayamum? Belum. Kita akan membahas bab tayamum. Ya, kalau wudu sudah bisa. Di dalam dua kitab yang menjadi rujukan saya, yang pertama adalah kitab Maraqil Ubudiyah karangan Imam Nawawi, ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi atau Al-Bandani. Kedua, kitab Fi Syarhi Al-Fadhil Taqrib Fathul Qarib Al-Mujib, kitab Fathul Qarib, ya. Juga di sini ada I'anatul Talibin Syarh berkenaan dengan tayamum, di fasl tayamum. Tayamum salah satu pengganti wudu, ya. Dan tayamum memiliki syarat-syarat. Ada kepastian di dalamnya, di mana ulama tidak ada istilah, tidak pendapat. Ada di bab tayamum di mana ulama istilah di dalam beda pendapat. Ya, seperti misalnya makna sha'idan thayyiban di dalam Al-Qur'an. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi bab tayamum terangkat dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ayat selanjutnya panjang. Fa'il lam tajidu ma'an, orang beriman apabila kalian menunaikan sholat, maka basuhlah muka kalian. Basuh kedua tangan sampai mata sampai siku. Basuh kepala kalian. Di ujung ayatnya, apabila kalian tidak menemukan air, fa'il lam tajidu ma'an fatayammamu, maka tayamumlah. Sha'idan thayyiban. Sha'id, ya, kalau ahli mufassir pada tafsir mengartikan adalah wajhul ardi, apa-apa yang ada di permukaan bumi, permukaan tanah, wajhul ardi. Ada yang mengartikan sha'id itu adalah gubar, ya, gubarun bisud, debu yang kering, tanah yang kering. Ada yang mengartikan apa-apa yang ada di atas tanah itu, itulah sha'id. Sehingga tayamum asalnya itu adalah dengan tanah yang kering, atau batu yang ada di atas tanah itu, atau pohonan yang nempel di tanah itu. Sehingga istilah ulama, apakah selain sesuatu yang ada di atas permukaan tanah itu boleh kita pakai tayamum? Ya, maka ulama istilah, ada yang mengatakan seperti misalnya benda plastik tidak ada di atas permukaan tanah. Tapi ulama sepakat kalau ada keyakinan bahwa di situ ada tanah, ada debu tanah, maka dibolehkan. Kalau tidak ada keyakinan di situ ada debu tanah, maka kemudian kalau mazhab Imam Syafi'i, maka berarti kita tidak boleh tayamum di atas benda yang kita tidak yakini ada debu. Ya, seperti di pesawat. Ya, teman-teman yang fanatik benar dengan mazhab Syafi'i di bawah debu, karena diyakini di pesawat tidak ada debu. Ya, di pesawat itu kan steril. Jangankan ukuran sehari, 2 hari baru mendarat tumpang keluar bersihin. Pesawat lampunya dari langit. Ada sebagian ulama mengatakan. Ya, belum kita panjang lebar, kita bahas dari awal sekali.
Tayamum itu memiliki syarat-syarat, ada ketentuan-ketentuan, yaitu wa syara'itut tayammum khamsatu asya' dalam kitab Fathul Qarib. Begitu juga di dalam kitab Marokil ya, juga mengatakan bahwa tayamum itu dia memiliki syarat dan dia adalah rukhsatun mutlaqah. Dia adalah bagian dari ajaran agama yang sifatnya rukhsah. Rukhsah itu dispensasi. Ya, dispensasi, keringanan. Agama kita itu ada hal-hal yang sifatnya itu rukhsah, dispensasi, keringanan. Ada yang sifatnya dia asal hukumnya harus dijalankan. Tapi ada orang-orang tertentu yang dipandang oleh Allah nggak mungkin menjalankan satu hukum, kepastian hukum dengan seandainya dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, maka disitulah berlaku hukum dispensasi. Bahasa modernnya itu fasilitas dari Allah. Nah, tayamum salah satu bagian dari rukhsah, tapi memiliki syarat-syarat. Ada 5 syarat. Khamsatu asya'. Yang pertama adalah tayamum itu wujudul uzri bisafarin aw marad. Fa in ajista an isti'malil ma'. Adanya uzur, adanya alasan kita boleh tayamum. Yang pertama adalah bisafarin aw marad, karena perjalanan. Yang kedua karena sakit. Dua. Ya. Jadi alasan tayamum seseorang dua. Yang pertama perjalanan, yang kedua sakit. Perjalanan juga Bapak sekalian, sakit juga ada ketentuannya. Kalau perjalanan itu, yaitu perjalanan yang ketika kita berjalan, kemudian kita sudah tolak ulma, udah mencari air. Ikhtiar dalam mencari air. Pokoknya ini misalnya kita berjalan naik pesawat, di toilet ada air, berarti ada air kan? Ada. Di toilet nggak ada air, tapi kita punya minuman, ya, minuman aqua, itu air kan? Air. Ustaz, aqua memang boleh tukur, aqua itu memang tukur Ustaz. Nah, ini fatwa ulama tahun 1997 kalau misalnya fatwa ulama. Dan ternyata saya juga nyaksiin langsung ketika ke Pulau Air itu pesantren Asafiyah di Pulau Air itu Asafiyah itu punya mata air. Dia apa namanya jualan air mineral namanya Pulau Air. Prosesnya saya lihat, nanya Pak Guru itu nanya apa di sini ada bahan-bahan lain selain air, ada apa Ustaz? Apa itu? Tambahan mineral, tambahan mineral. Ya, tambahan mineral. Oh, berarti mineral, bukan kaporit, bukan. Kenapa? Karena kalau dalam fikih itu air mutlak itu adalah kewajiban seseorang untuk dipakai tuhur, untuk dipakai tohar. Dipakai bersuci, baik bersuci untuk wudhu maupun bersuci untuk mandi. Tapi kalau sudah bercampur air itu, warnanya berubah, baunya berubah, warnanya berubah, maka enggak lagi air mutlak, kecuali air itu mengalir. Sehingga fatwa ulama itu bahwasanya air aqua, air oasis dan seterusnya itu adalah air mutlak, air yang bisa untuk pakai wudhu. Ya, istilah ulama air pump. Ada kaporit kan? Ada kaporit kan? Ada. Ya, ada. Terus gimana Pak Ustaz? Selama air itu mengalir maka dibolehkan. Maksudnya mengalir di keran. Di keran. Yang kedua, air itu minimal 2 bulan. 2 bulan itu 1 litri 500 liter.
Kalau mengalir, tapi hakikatnya itu udah bercampur dengan korek. Jadi di pesawat ada air apa? Ada air. Sedangkan salah satu syarat tayamum dalam perjalanan itu tolakul ma'i, kita cari air dulu sampai dapat. Air nggak dapat, nggak ada sama sekali, baru kita korek tayamum. Gugur kewajiban kita. Yang kedua marid, sakit, maut. Sakitnya juga ta'azzar isti'mal. Sakitnya juga menyebabkan kalau dia pakai air ta'azzar, uzur, nggak bisa. Ya. Jadi ayya khafa min isti'malihi al-ma' ala dhihab nafsi. Takut kalau dia pakai air karena sakit, yaitu dhihab nafsi, jadi meninggal, jadi mati. Covid. Au manfaatul adwin, atau kalau dia pakai air bagian dari tubuh yang nggak boleh kena air itu, jadi lebih parah, tambah sakit. Masa dibolehkan dia, yaitu tayam. Kemudian syarat yang kedua, dukhul waktu sholat, udah masuk waktu sholat. Jadi tayamum nggak wudu. Kalau wudu belum masuk waktu sholat, kita boleh wudu. Dan wudu yang kita pakai sah sekalipun belum masuk waktu sholat. Zuhur jam 11.41. Setengah 12 kita udah wudu, siap-siap. Setengah 12 wudu, siap-siap. Ya. Terus kemudian pas zuhur datang, nggak wudu lagi karena belum datang, langsung kita sholat zuhur. Sah atau tidak? Sah. Tapi kalau tayamum 5 menit sebelum zuhur kita tayamum dulu. Ya, masih ada waktu tayamum dulu kan. Nunggu sholat. Pas datang zuhur kita sholat, nggak sah. Kalau tayamum harus dukhul waktu, masuk waktu sholat dulu. Catat tuh. Ya. Kalau belum masuk waktu sholat, nggak sah itu. Sehingga dari sini di kulli sholatin tayamum. Setiap sholat kita tayamum. Kita sakit nih, nggak boleh, nggak kena air wudu. Datang zuhur tayamum. Terus tahanan, jangan terikut dulu. Ntar asar jadi nggak pakai tayamum lagi. Nggak boleh, asar tayamum lagi. Maghrib datang tayamum lagi. Tunggu sampai isya, jangan terikut dulu jangan nggak batal dulu. Pas isya langsung sholat, nggak tayamum lagi. Kagak sah tayamum lagi. Jadi setiap sholat tayamum harus udah 20 waktu. Tuh, bahkan ada kaidah lain, idza wujida ma'u sahhat tayammum wa idza ma wujida ma'u fala tayammum. Masalah airnya itu ada. Waktu udah masuk, air ada. Ya. Maka sekalipun kalau air ada, kan kita dalam keadaan safar air ada, maka enggak. Safar air enggak ada, tayamum. Pas sampai tujuan, waktu sholat yang lain belum hilang, belum datang. Misalnya kita zuhur tayamum karena nggak ada air. Dalam perjalanan sampai tempat tujuan, kemudian pas sampai tujuan ada air, masih waktu zuhur, gimana hukumnya? Ya. Ulang lagi nggak sholat zuhur? Enggak. Ulang lagi nggak sholat zuhur? Enggak. Ulang. Ya. Kenapa ulang lagi? Ketemu air. Karena itu tadi sudah mendapatkan air. Jika wujidal ma'u batalat tayamum. Kalau air sudah ditemukan, batal tayamum. Dengan catatan waktu sholat zuhur masih ada yang kita tayamum saat sholat zuhur. Lagi sholat zuhur tayamum. Ya. Pas sholat zuhur tayamum, hujan turun. Kan udah belajar air kalau masalah ya dalam pengajian hadis ini. Air jenis air ada berapa? Air buat bersih. 7. Air apa aja tuh? Hujan. Air mengalir. Air apa? Air hujan. Air apa lagi? Sumur.
Air sumur, mata air, air salju, air es atau air embun. Ya. Terus air apa lagi tuh? Air laut, air sungai. Hujan, air mator, air hujan salah satu boleh toharoh. Habis lagi sholat turun hujan, batalin sholat. Jangan sholat dulu, sholat. Setelah sholat selesai, baru kalau ada air yang tertampung, kalau hujan masih turun, baru kita tayamum lagi, ulangi sholat lagi. Ya Pak sekalian. Itu yang berkaitan dengan tolakul ma'i wa idza wujidal ma'u batalat tayamum. Jadi sakit yang menyebabkan nyawanya takut hilang kalau dia tidak tayamum. Yang kedua, kalau dia tayamum, kalau dia wudu, maka penyakitnya makin parah. Kemudian selanjutnya, wat tartib artinya tartib itu harus tertib. Dan yang kelima, turabut thahirah, dengan debu yang suci. Ini ulama banyak pendapat juga. Yang dimaksud turabut thahirah at-tuhur ghairul munadda, suci, tidak ada najis di atasnya, di dalamnya, dan ghairul munadda, tanah itu, debu itu enggak basah. Ya. Misalnya ini di atas permukaan tanah basah, lembab, enggak basah, harus kering, enggak lembab, enggak basah, kering. Wa yasduqu thahir bil maqsud. Kemudian lahu gubarun fa in khalatahu jisud aw ramlun am yadi. Maka tanah itu harus memiliki debu. Dan diyakini bahwasanya ada debu. Fa in khalatahu jisud, kalau dia bercampur dengan sesuatu yang mengandung kelembapan, air dan seterusnya, maka fala yajzi. Enggak boleh, fala yajzi. Enggak boleh, harus kering. Itu sekali. Kemudian wa faraiduhu fardu tayamum, yang pertama niat. Yang tadi syaratnya. Jadi syaratnya itu ada 5. Yang pertama tadi apa? Ya, dalam perjalanan dan sakit. Perjalanan juga harus dicari dulu air. Kalau air itu tidak ada sama sekali boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Kemudian yang kedua sakit juga ada ketentuan. Sakitnya kalau dia tayamum makin parah, kalau dia tayamum menyebabkan hilang nyawa. Yang kedua adalah ta'azzur istimal. Kita ta'azzur memakainya. Kemudian yang ketiga pakai debu. Kemudian yang keempat, debunya itu harus tidak mengandung basah. Nah itu bahas kalian. Kemudian pardunya niat tayamum. Bagaimana biasa kita mengerjakan tayamum kemudian niat, dan disunahkan melapaskan tayamum. Kalau wudu itu kan nawaitul wudu apa? Boleh cukup nawaitul wudu taharah. Sebagian ulama tuh punya beragam lafaznya. Yang masyhur banget nawaitul wudu taharah. Jadi ada juga nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar lillahi. Kalau tayamum tinggal diganti saja kalimat itu. Nawaitu tayammum lit taharah atau nawaitu tayammum li raf'il hadatsil asghar lillahi. Boleh cukup nawaitu tayammum lit taharah. Punya tayamum untuk taharah. Kenapa ulama jumhur kalimat taharah? Karena Nabi itu babnya itu bab taharah tuhur, kalimat yang dipakai selalu tuhur, bersuci. Tidak ada ulama kebanyakan baca niatnya itu yaitu taharah. Nawaitul wudu lit taharah, nawaitul ghuslan lit taharah. Niat mandi minum untuk taharah. Boleh juga seperti itu. Jadi niatnya nawaitul tayammum li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Sunnah itu baca. Baru kita tayamum. Yang kedua adalah mashul wajhi.
membasuh muka. Masuk masah. Kalau masah dengan ghuslul wajhi beda. Kalau wudu itu ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi itu isolul ma'i 'alal wajhi. Menuangkan air ke muka. Kalau masah, kalau giliran wudu, giliran tangan yang pakai kalimat itu masah. Masah itu artinya membasuh tangan dengan air. Masah itu ambil air kemudian. Tapi kalau buat muka isolul ma' ghuslul wajhi. Menuangkan air ke muka. Airnya masih ada airnya begitu di muka. Kalau masah air di tangan, air nggak ada kemudian masih bisa ambil lagi air. Nah, tayamum masah wajhi. Membasuh muka. Yang penting itu Pak, yang penting tayamum. Kita tahu muka, batasan muka. Sebagaimana itu? Muka mana? Di muka. Ya. Dorbatun lil wajhi, satu pukulan untuk wajah. Misalnya ini, ambil. Nah, tangan kita di muka, di sini di muka. Begitu. Nggak dikeplak dulu, Ustaz. Hah? Nggak dikeplak dulu. Nggak usah. Ya, tetok itu kalau debunya nampak. Ya. Jadi kalau kita bawa debunya nampak gitu kan, debunya nampak nempel. Gitu. Baru kita begini. Kalau debunya itu ya, syaratnya namanya goyro masjid tidak kelihatan, ini nggak apa-apa. Ya, tepok tuh ini sunnah aja gitu kan. Jadi, kalau debunya ada, gitu kan, kita tepok. Kita bawa debu, kita bawa debu. Nah ini pastikan yang wajah. Satu kali udah. Pernah ya ada murid nanya, Pak Ustaz, saya selama ini salah, saya belum ya. Emang gimana kamu kayak wudu Pak Ustaz? Gimana kayak wudu? Begini nongkrong, buka lagi, terus pakai kuping segala, pakai rambut, pakai kaki, itu Pak Ustaz. Ya salah. Cuma dua anggota tayamum, yaitu muka dan tangan. Jadi mukanya dorbakan satu pukulan doang, tidak pakai 3 kali. Karena keadaan tidak memungkinkan kita banyak-banyak. Kemudian wa masul yadaini ma'amil mafai. Yang kedua dorbatan akbar. Pukul lagi yang 2 kali dan kemudian membasuh muka, membasuh tangan ma'amil mafai sampai siku. Tangan sampai siku. Sunnahnya itu taqdimul yusra, taqdimul yumna ala yusra. Sunnahnya mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Artinya kita mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Yang kanan kita basuh dengan yang kiri. Itu maksudnya. Yang kanan kita basuh dengan yang kiri. Kemudian baru yang kiri pakai yang kanan. Satu kali pukulan. Berarti anggota tayamum 2, wajah dan dan 2 kali pukulan, 1 pukulan. Ingat, wajah ada yang sampai begini doang. Mukanya nggak kena ini muka situ. 1 pukulan lagi, baru kemudian. Sudah selesai. Warabi yang keempat adalah takbir. Mudah banget saya. Terus bagaimana Pak Ustaz tentang berbicara? Apakah Pak Ustaz mengambil dalil dari mana, pandangan dari mana? Ketika saya perbandingan mazhab itu, maka sekalipun Imam Syafi'i berpandangan seperti itu, tapi ada mazhab Malik bin Hanafi, Hambali, dia punya dalil Rasulullah pernah dia bertayamum di atas celana kuda. Kuda itu kan ada ibadah. Ada apa namanya itu? Namanya apa? Bukan kuda namanya apa? Celana. Rasulullah pernah nempel kulit hewan
Bukan. Kali kemudian ayam. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i berpandangan kuda itu kan kemana-mana. Kuda itu adanya di padang pasir, kuda itu di jalanan sehingga debu memungkinkan ada di situ. Dan pandangan ulama, kalau di ruangan di tempat yang tidak memungkinkan penghuni di situ, maka masyhur dilakukan. Dan tidak yakin ada debu di situ, maka kita diwajibkan membawa debu. Tapi kalau yakin di situ ada debu, yakin di situ ada debu, maka dibolehkan. Pak Ustaz ngambil yang mana? Saya ngambil bahwasanya segala sesuatu itu diyakini ada debu. Ya, jadi di atas karpet ada debu, silakan. Gitu. Silakan. Itu rukhsah bagian. Maka di tembok itu diyakini ada debunya. Ada debunya. Gitu ya. Kalau saya ngambil pandangannya. Jadi listisar untuk memudahkan keadaan yang tidak memungkinkan kita itu dari nyari-nyari debu. Jadi dianggap semua ada debu. Nah, pukul sekali basuhmu, pukul lagi sekali basuh tak. Itu selesai ya. Paham ya? Insyaallah. Kan bisa Pak Usman? Bisa, coba Pak Usman. Dia praktekin coba. Tayamum. Iya. Betul. Nah, itu kan salah-salah mukanya. Jadi kalau ada penghalang kita di atas kepala, baik wudhu maupun tayamum, ke atasin sampai batas muka. Peci kita di ke atasin, peci di ke atasin Pak Usman. Ini di muka sambil nangis. Ambil betul. Ya, niat, terus buka. Ya, terus lagi. Selesai. Tak mukulnya pindah tempat kan tuh? Kenapa? Mukulnya pindah tempat. Boleh pindah tempat, boleh ada tempat situ aja, boleh pindah tempat. Boleh tempat, boleh pindah tempat nggak apa-apa. Ya. Coba bertanggung. Yang kencang niatnya. Nawaitu tayamum lillahi ta'ala. Iya. 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 Saya coba. Nah, itu tayamum juga ada surat lillahi ta'ala. Kau. Ya. Tangan ulangi lagi. Ulangi lagi. Sekali ulangi lagi, ulangi lagi. Ya, stop. Ya. Coba pengawi coba. Nah. Niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu, tangan dulu. Buka dulu, baru tangan dulu. Untuk perhatiin kaki. Ayo coba. Buka dulu, baru tangan. Yuk, tangan perhatiin jangan nyimak dari tadi. Nah,
Coba satu lagi tuh. Oh, sampai enggak di belakang kamu sih. Enggak usah semua. Ya. Baca Al-Quran dulu coba bacanya. Iya. Iya. Awal coba. Bismillah, Bismillah. Dua nih biasanya nih. Dua. B. Oke coba. Nah, Bapak. Depan. Coba. Ya. Cek coba. Semua paham ya? Dan Sakitnya tua-tua nih. Yang muda juga pernah sakit. ya, ininya kan nggak boleh ini sini harus ini kan. Jadi yang ini debu ini masih kita pegang kan. Jadi saat membasuh tangan itu, ya sekalipun debu nampak atau tidak nampak, karena kita yakin bahwasanya di atas permukaan yang kita pukul itu ada debu. Tapi di tangan kita nggak kelihatan debu, tapi kita yakin ada debu di giliran tangan. Ya. Maka ini kan ada debu ya, ini debu, ada debu kan, jangan dihapus. Iya. Ini cukup sini. Nah. Ini kan ada debu. Nah, ini baru kesini. Yang di gini. Harus begini. Gini tuh. Ini ngambil debu, dua tangan telapak tangan kita ada debu. Iya, nggak boleh yang satu, Yang kiri buat yang yang kanan. kiri. Jangan dihapus. Ini buat bersih. Nah, harus. Ya, jangan kiri salah. Salah. Pengoli. Ya, ambil. Ada debu nih, ada pukul, ada debu kan? Yang kiri. Bentar, maaf. Ingat, muka sekali pukul, tangan sekali pukul. Berarti anggota saya cuma dua, muka dan tangan, dan cuma dua pukulan doang, nggak sekali-kali. Pukul lagi, kata begitu mengoli, sekali doang. Dan sekali lagi baru tangan. Ya, khususnya yang tua-tua yang udah umur, khawatir sakit, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit. Coba yang belakang bapak dong. Bapak, ya. Iya bapak. Hah? Bukan. Iya. Iya. Bacanya. Bismillah. Nawaitu lillahi ta'ala cukup. Nah, tuh. Bapak salah, Bapak begini. Saya harus menjaga. Ini Bapak, ini ada semua kena. Pegang semua. Pegang bukan. Nah, pegang semua Bapak. Depannya juga. Ya. Dari atas Pak.
Pak ya. Bismillah. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu yang namanya sahih dan thayyiban. Sahih itu adalah wajhul ardi, tanah, sesuatu yang ada di atas permukaan tanah, tanahnya yang mengandung debu, atau ada batu di atas permukaan tanah, pasti ada debunya di situ, mutlak boleh. Ya. Ada kulit, ada daun di atas permukaan tanah, di atas daun, maka boleh. Ada pohonan di situ di atas permukaan tanah, maka boleh. Nah, bahan-bahan yang mengandung plastik itu bukan sesuatu dari yang ada di atas permukaan tanah, apalagi tidak ada di tanah. Kalau mazhab Imam Syafi'i harus yakin tayaqqana fihi turab, yakin di atas permukaan itu ada debu. Kudu yakin. Kalau nggak yakin, nggak ada debu, berarti nggak sah. Atau kita yakin di situ nggak ada debu, nggak yakin ada debu, maka yakin. Ya, nah sehingga di pesawat itu banyak orang yang nggak yakin ada debu dan nggak bawa debu. Dia sholatnya di kubur tanpa tahap. Ya, nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum sholat. Sholat apa namanya Pak Huta? Sholat namanya hurmatul waktu, menghormati masuknya waktu sholat. Dia yakin di pesawat nggak ada debu, dia nggak bawa debu. Ayo dia sholat nggak pakai tayamum, nggak pakai wudu, langsung sholat. Sholat langsung sholat. Pas turun ke dalam, maka sholatnya diulangi. Kalau waktunya udah hilang, niatnya kotor. Niatnya kotor. Kotornya makruh, kotornya dimaafkan. Bukan kotor karena berdosa. Hakikat sholat kotor itu kan karena dosa. Orang sholat kotor karena dosa kebanyakan. Dia ninggalin sholat, dulu, dosa nggak? Dosa. Wajib bertobat. Salah satu syarat tobatnya adalah dia kodok sholat. Saat niat kodok sholat tetap berdosa, karena niat sholat. Tapi kalau tadi di pesawat, kalau dari pesawat dalam perjalanan itu nggak ada debu, kita yakin nggak ada debu, maka sholat itu kita sekedar menghormati waktu sholat. Kita hormati, datang waktu sholat kita sholat. Sampai udah sampai tujuan, ulangi lagi sholat. Kalau waktunya udah habis, kita niat kodok. Gitu. Niat kodok. Ada yang kata itu. Ya, jadi sholat itu kan kalau sholat lupa atau ketiduran, lupa ketiduran, kodok. Itu kan ulama beda pendapat ya. Rufi al-qalam diangkat hukum sanksi hukum untuk 3 hal. Pertama orang lupa, orang tidur. Maka ketika dia kita tidur, maka hukum nggak berlaku. Maka ada pendapat ulama, yaitu ketika dia tidur, waktu zuhur udah lewat, udah datang waktu asar. Pas bangun, dianggap dia itu masih waktu zuhur, boleh sholat zuhur ada. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i nggak begitu. Saat tidurnya baru di situ nggak berlaku hukum. Saat dia bangun, ternyata udah asar. Maka saat itu berarti sudah kelewat waktu asar. Sholat zuhurnya tetap kodok. Ya, lupa juga begitu. Saat lupanya nggak kena sanksi hukum. Saat ingat baru kena sanksi hukum. Saat kita ingat zuhur udah habis, maka sholat zuhurnya kodok. Gitu Pak Usman. Ya, ketiduran juga begitu. Subuh, ketiduran, bangun-bangun matahari itu terbit. Ya, pakai mazhab mana Pak Ustaz? Kalau saya mazhab Syafi'i sholatnya kodok. Karena saat bangun kita dalam keadaan kena kewajiban sholat zuhur. Tapi zuhur dihilang, karena kita ketiduran. Kalau mazhab Syafi'i sholat zuhurnya kodok.
waktu itu juga. Hah? Waktu itu juga. Ya waktu itu juga. Jangan tunda-tunda. Berdosa. Kan undang-undang taubat itu berdosa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi, ya. Mirip dengan saya kan kalau dalam perjalanan kita naik kereta kan bisa dulu ya. Dalam arti sholat jamaah takdim atau qashar. Misalkan maghrib dan isya nih kita jamaah. Kemudian sampai rumah tuh jam 12 malam, itu bisa masih ada ya? Masih. Itu sholat takdim apa gimana? Perjalanan contoh dari Jakarta Bandung. Mau pulang atau mau pergi atau pulang? Maksudnya dari Malang nih. Dari Malang. Dari Malang sore. Sore. Jadi kan maghrib sama isya jalan sampai Jakarta jam 2 malam misalkan gitu. Waktu isya kan masih ada tuh. Itu udah jamaah. Udah jamaah sampai waktu isya. Isanya udah juga. Iya, udah juga. Udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya? Nggak perlu lagi. Kecuali ente jamahnya itu takhirnya nanti di Jakarta. Ya, kita ke Malang. Maghrib bisa aja di Jakarta. Yakin nanti 12 masih nggak sampai Jakarta. Sampai Jakarta maka berarti jamah takhir. Ya, takhir. Sholat maghrib dulu 3 rakaat, sholat isya. Isyanya nggak boleh dikosong. Kenapa? Udah sampai. Isyanya 4 rakaat, sholat maghrib dulu 3 rakaat, terus mutawaliyah langsung qomat lagi sholat isya 4 rakaat, nggak boleh dikosong. Tapi kalau ente sholatnya jamak takdim, ya, saat di Malang itu kendaraan, isya kalau takdim itu isya ditarik ke maghrib, maka isyanya boleh dikosong karena sudah sampai kepada batas waktu kosong. Ya, batas waktu kosong 98 atau 89. Boleh 90 gitu. Jadi boleh Mas Romi di Jakarta boleh. Tapi kalau udah sholat di sono di mana nggak perlu lagi pulang, kan udah sholat jam. Kalau sholatnya dalam keadaan kereta dengan syarat sholat. Dengan tayamum. Bukan kalau tayamum sih masih ada air ya. Oh, masih ada. Walaupun di kereta dalam keadaan nggak diri gitu kan nggak normal. Nggak bisa diri kan kalau kereta. Oh iya. Nggak perlu diulang. Yang diulang itu adalah tayamum. Kalau kita sholat di atas kereta tayamum, pas sampai, misalnya kita tayamum sholat zuhur, pas sampai masih ada sholat zuhur, masih ada waktu zuhur, ketemu air di situ, maka kita ulang lagi untuk ulang lagi sholat. Pak Ustaz malas sholat, Pak Ustaz. Emang begitu hukum fikihnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Udah ketemu air, waktu sholat masih ada, waktu zuhur masih ada, sholat lagi. Tapi kalau zuhur udah lewat, udah waktu asar gitu kan masuk, baru ketemu air, nggak mau pulang lagi. Udah lewat, ketemu airnya waktu asar, maka asar pakai air. Kalau kasus Mas Romi tadi, ya nggak perlu lagi pulang Mas Romi, nggak perlu lagi. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Untuk menghormati waktu itu niat aja. Niat. Pak Ustaz, kenapa sih pakai menghormati waktu? Nggak pakai wudu? Kan saya udah jelasin. Ya, agama itu preventif. Kita di pesawat, di perjalanan kita nggak tahu keamanan nyawa kita. Kita menghormati waktu sholat, kita sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Sholat. Ternyata pesawat kita tabrakan, semua yang ada di dalam meninggal semua. Hukumnya orang yang sholat tanpa wudu sudah dianggap mengerjakan sholat. Pas dia selamat ke darat, perjalanannya selamat, udah sampai darat, dia wajib mengkodok sholatnya lagi yang atau harat tadi tanpa bersuci. Udah selamat kan, wajib. Ya tujuannya itu preventif. Menghormati waktu sholat itu preventif. Takut kenapa-napa kita mau sholat tapi nggak mau sholat, nggak ada debu, nggak ada air, sekedar menghormati sholat tanpa tayamum, sholat. Tujuannya apa tadi gitu tadi? Kalau kecelakaan kita sudah dianggap menjalankan sholat, nggak termasuk orang yang lalai. Itu Pak Hidayat, ya.
Kita tadi Ustaz bilang kalau umpama kita tayamum, kita sholat, tiba-tiba hujan, kita harus menanti. Tapi kita sholat kita, jadi tayamum, tiba-tiba hujan berhenti. Kita ngulang lagi nggak Ustaz? Kan itu tadi kita sholat selesai dulu. Kalau ada air yang tersimpan di sebuah genangan, ya. Kalau ada air yang masih hujan turun, kalau hujan udah nggak turun hujan, kita lihat ada air nggak yang di genangan, ya, di ember atau di mana. Kalau ada, kita di situ. Kalau tidak ada sama sekali, berarti ya udah sholat itu jangan pakai tayamum. Yang jelas adabnya nggak boleh ulama membatalkan lagi sholat, saya membatalkan dulu. Selesaikan sholat dulu. Itu ya. Cari air yang ada di mana. Ada lagi? Ustaz, tayamum itu berlaku kalau benar-benar tidak ada air. Ya. Dalam satu situasi kita dalam kondisi cuma bertiga. Ada air, tapi sangat terbatas. Misalnya cuma ada sebotol aqua, kita bertiga. Itu kita berlaku tayamum atau minum dulu. Sementara air itu amat sangat terbatas dan itu untuk minum. Jadi jika takhayyara baina syurbi wal tayammum wal wudu'i kalau terjadi dua pilihan antara wudu dan minum, wa in kana syurbi muhimmun jiddan, kalau seandainya meminum sesuatu hal yang sangat penting dan tidak ada lain lagi setelah itu untuk diminum kecuali itu, maka untuk persediaan untuk minum lebih diutamakan ketimbang wudu. Ya. Tapi kalau seandainya kita nggak minum 12 jam kemudian kita nggak minum nggak apa-apa, kita utamakan buat wudu. Aman aja sampai di tempat dan 10 jam lagi kita aman nggak minum, kita dahulukan wudu dan nggak ada ancaman apa sakit nyawa kita, maka kita bersih. Kalau bertiga Pak Ustaz, gimana caranya Pak Ustaz? Tidak, kalau tidak cukup, secukupnya air itu buat berapa orang? Kalau secukupnya buat satu orang, maka yang buat saya. Ya. Kalau sholatnya jamaah, maka yang berwudu itu afdol imam ketimbang tayamum. Kalau sholatnya jamaah, maka yang wudu pakai air itu dan imam ketimbang tayamum. Karena bertiga, air cuma cukup satu, maka satu orang berwudu, 2 orang tayamum. Kalau sholatnya jamaah, yang berwudu jadi imam, yang tayamum jadi makmum. Pak Ustaz, yang tayamum gurunya, yang wudu muridnya. Salah. Dia gurunya yang wudu, muridnya yang dua yang tayamum. Maka gurunya jadi imam. Ya, kalaupun di kereta bertiga, wudunya cuma 1 gelas doang, nggak ada air. Maka kemudian yang wudu itu jadi imam. Yang makmum sampai sebegitu hukum fikih itu. Ya. Artinya lebih afdal wudu ketimbang tayamum. Dan kita juga berhitung kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak kena tayamum. Karena tayamum itu kan dalam keadaan tidak normal, ya kan? Baik dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit. Berarti kalau kita doa sakit itu pengen tayamum, itu kan berarti kita nggak normal. Jadi kita dalam keadaan sakit, mudah-mudahan kita nggak kena tayamum. Ya, jadi ibadahnya sempurna dengan wudu, nggak pakai tayamum sampai akhir hayat. Jadi gitu kan. Ya, dahulukan minum ketimbang tayamum. Kalau tidak lagi mendapatkan air kecuali itu buat minum. Terus kemudian segelas buat 2 orang, 3 orang cukup. 1 orang mau curi, makanya tadi 1 orang mau curi. Ya, wudu. Terus cuma segelas, yang wajib lagi. Muka yang wajib berapa kali? Sekali. Sedikit asal ada air. Itu kan ada air buka. Itu lagi sedikit tangan itu kan. Udah tangan sekali aja. Yang wajib kan sekali. Jangan 3 kali sekali. Jangan sedikit lagi. Kepala. Sedikit lagi kaki. Satu lagi kaki. Jadi kalau tangannya 2 kali udah selesai.
11 dapat. Kalau kita pergi haji umroh itu kan bisa. Soalnya kelas ini masih bisa dituang. Iya pakai spray juga bisa, pakai spray. Kalau ini 3 orang cukup. Cuman yang wajib aja, jangan pakai kumur segala. Kumur segala. Ya, ya, Allah paham ya. Jadi yang krusialnya kalau mazhab Imam Syafi'i itu di tembok-tembok ini kudu yakin ada debu. Karena dia nggak berada di atas permukaan tanah. Supaya itu apa ya ada debu. Kalau kita mau benar-benar yakin ibadah pakai mazhab Imam Syafi'i, ya bawa debu dari rumah. Debu gimana saya kalau Ustaz? Ya lu bawa handphone aja bisa dikantongin ya debu maka nggak apa pakai tisu bawa aja mau ya pakai debu di atas debu mau di pesawat banyak orang yang di pesawat pakai debu bawa debu banyak tahu kalau dibuka itu kan mutayamu nggak ada air disiapin jadi debu nggak ada udah dikasih aja yang mutayamu silakan jangan yang lain anggota pesawat yang lain ada yang nggak mau ya bu penyakit angin nggak apa. Ya, jadi paham insyaallah ya. Takut kita semua juga semakin bertambah ilmu kita, memahami kita tentang agama. Semoga ibadah kita semakin baik dan kita dalam segala hal. Ampuni kesalahan kita, kekurangan kita, khilaf kita, juga kesalahan kedua orang tua kita baik yang hidup maupun yang sudah tidak ada. Semoga Allah jadikan kuburan mereka Allah mulia di jannah. Memberkahi kehidupan kita, rumah tangga kita. Memberkahi harta kita, umur kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jadinya wala hadinya kuliah soleh al-fatihah. Kita akan